Bentar lagi aku TW ke Cosmo. Kapan-kapan aja ya, hari ini aku lagi gak mood banget, lagi banyak urusan. Sorry ya, aku belum bisa hangout, soalnya nanti ada meeting sama bosku. Apakah kalian sadar, di era digital yang semakin cepat ini, bahasa Indonesia sedikit demi sedikit mulai terkikis oleh kosakata asing. Kalian sering mendengar kata mood, kata overthinking, kalimat seperti aku lagi nggak mood, aku lagi overthinking, seolah lumrah di kalangan masyarakat, dari yang remaja, dewasa, hingga orang tua sekalipun. Keluar sebentar terus ya aku kan social butterfly anak, jadi kalau lagi networking tuh aku nggak bisa multitasking gitu. Tuh kamu jangan gaslighting gitu dong. Seperti video tersebut dapat kalian saksikan bahwa fenomena ini sering muncul di berbagai tempat. Fenomena ini sering disebut dengan fenomena code mixing atau pencaburan bahasa. Apakah fenomena ini hanya sekedar tren atau sedikit demi sedikit mengikis kemampuan kita dalam berbahasa Indonesia? Lalu, apa sih penyebabnya? Yang pertama adalah pengaruh media sosial, citra modern, atau hanya sekedar dibilang keren, dan juga kreativitas dalam berbahasa. Namun jangan salah, code mixing memiliki sisi positif. Seperti pada pengguna sosial media, mereka menggunakan code mixing untuk mendapatkan beberapa pengikut dan sumber penghasilan dari menggunakan code mixing tersebut. Tidak hanya itu, pada dunia lingkup pendidikan, beberapa pembuat konten edukatif, mereka menggunakan code mixing supaya konten mereka tidak terkesan kaku dan sangat asik. Berbeda dengan menggunakan bahasa baku, mungkin beberapa orang menganggap konten itu sangat kaku dan membosankan untuk ditonton. Bisnis atau bikin konten, tapi akhirnya malah stuck. Akhirnya belum lama jalan udah kelar. Dia memang terlahir untuk menjadi seniman. Di 1908 dia apply lagi guys. Meskipun demikian, code mixing juga dapat menimbulkan hal buruk jika digunakan berlebihan. Bangsa kita akan kehilangan identitas. Bahasa Indonesia mulai ditinggalkan dan perlahan akan diganti dengan kosakata asing. Tidak hanya itu, saat kita berkomunikasi menggunakan code mixing juga dapat menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya saat kita menggunakan kata-kata yang sedikit modern atau code mixing tersebut. Mungkin kita paham apa yang kita sampaikan, tapi belum tentu orang yang kita ajak bicara paham dengan apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu, code mixing juga memiliki sisi negatif. Untungnya, pemerintah dan beberapa pengguna sosial media, mereka mendorong untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tujuannya tidak lain dan bukan adalah membuat bahasa Indonesia sering digunakan, membuat bahasa Indonesia tetap lestari. Basement. Rubana. Ya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib melestarikan dan menjaga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tetaplah bahasa Indonesia, identitas negara yang harus kita jaga. Mari kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan begitu, bahasa Indonesia akan tetap lestari, akan tetap terjaga, akan tetap ada sampai kapanpun, meskipun dunia telah berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, saya telah membahas tentang
penggunaan code mixing dan fenomena ini di kalangan masyarakat. Yang melatar belakangi saya membuat video tersebut adalah di era globalisasi atau media sosial, fenomena penggunaan code mixing ini sering digunakan terutama pada kalangan mahasiswa atau generasi muda. Pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing sering dianggap sebagai komunikasi yang modern dan lebih ekspresif. Namun dampaknya, penggunaan code mixing ini akan mengganggu kemurnian bahasa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, tujuan saya membuat video code mixing sebelumnya adalah meningkatkan kesadaran bahwa sangat penting menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan proporsional, sembari kita menggunakan code mixing secara bijak. Dan yang menjadi sasaran utama saya dalam mengedukasi tentang code mixing adalah mahasiswa dan generasi muda, karena saya sendiri adalah mahasiswa di salah satu universitas. Kalangan mahasiswa dan generasi muda merupakan kalangan yang sangat sering menggunakan code mixing dalam kehidupan bermedsos. Strategi kampanye kali ini saya menggunakan media sosial. Dalam hal ini saya menggunakan YouTube untuk media saya yang dikemas secara kreatif. Dengan ini pesan-pesan yang saya sampaikan akan lebih mudah dipahami dan dapat menumbuhkan kesadaran bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam video saya sebelumnya tentang edukasi mengenai code mixing itu sendiri menimbulkan beberapa reaksi dari para netizen. Ada yang memberikan motivasi, memberikan semangat. Ada yang bertanya mengenai lebih banyak sisi negatif atau positifnya tentang code mixing tersebut. Ada juga yang membenarkan bahwa sisi negatifnya bisa membuat generasi muda mengkhawatirkan, namun positifnya bisa dapat lebih cepat akrab dengan teman. Ada juga yang membenarkan tentang sekarang hampir semua komunikasi menggunakan code mixing. Dari beberapa reaksi pengguna media sosial tersebut, saya rasa saya berhasil karena saya mendapatkan total kurang lebih 50 penonton dan beberapa komentar yang positif.